Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, ada pertanyaan kembali berkaitan dengan apakah arwah, ini masih berkenaan dengan roh atau arwah, itu bisa mensurupi seseorang. Jadi ada sebuah mitos atau sebuah keyakinan bahwa roh atau ruh seseorang yang sudah meninggal, seseorang yang wafat itu bisa mensurupi, membuat atau masuk ke dalam seseorang yang masih hidup. Nah, maka di dalam Islam berkenaan dengan hal ini tidak ada arwah atau ruh yang kemudian masuk kepada orang yang hidup. Dalam hal ini adalah mensurupi, kesurupan arwah, kesurupan roh. Ini tidak ada dalam keyakinan kita, dalam keyakinan Muslim. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam surah Az-Zumar, Al-Quran surat Az-Zumar, ya, surat ke-39 ayat ke-42, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi antara orang yang mati dengan orang yang tidur ini ada kemiripan. Sama-sama dipegang jiwanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dia menahan, kata Allah, maka dia Allah menahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, ditahan, rohnya ditahan, jiwanya. Dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan di sini bahwa ketika seseorang itu mati, maka ditahan rohnya. Ya, ditahan rohnya. Sementara kalau orang yang tidur, ya, maka dikembalikan lagi jiwanya sehingga kemudian dia kembali lagi, dalam konteks ini adalah hidup, gitu ya. Jadi jiwanya ditahan, ada yang ditahan berarti dia mati. Kalau kemudian dilepaskan kembali artinya dia bangun tidurnya, itu alias hidup, bangun tidur. Nah, sebagaimana juga ayat yang lain bahwa ada barzakh yang menghalangi roh seseorang yang sudah wafat, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu, ya, keadaan mereka hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia dengan penuh penyesalannya, agar aku bisa berbuat amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan selama ini di dunia. Lalu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kala, tidak mungkin, tidak bisa. Innaha kalimatun, ya, huwa qailuha. Jadi kata Allah, sekali-kali tidak. Itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja.
si malakama gitu ya. Ucapan yang sia-sia gitu. Ya, dan di hadapan mereka ada dinding. Ya, wa huwa qailuha wa min waraihim barzakhun. Ya. Jadi apa namanya? Di hadapan mereka barzakhun, ada barzah, ada benteng, ada pembatas. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, ini surah Al-Mu'minun di ayat 99 sampai 100. Artinya apa? Roh yang ketika seseorang itu sudah meninggal, maka ditahan, tidak bisa gentayangan lagi, tidak bisa kemana-mana dan sebagainya. Ya, jadi ditahan oleh Allah SWT karena ada barzakh. Nah, adapun kemudian fenomena kesurupan di mana dia mengaku sebagai roh, di mana dia mengaku sebagai fulan, dan ini memang pernah terjadi kasus seperti ini. Ya, sudah agak lama ya, di mana kemudian ada seorang anak kecil ya meninggal karena kecelakaan. Lalu kemudian setelah dikuburkan, beberapa jam setelah itu ada salah satu kerabatnya ya yang kemudian kesurupan juga, masih remaja kesurupan, dan dia mengaku bahwa dia adalah si anak yang baru saja meninggal ini, dan minta makan, dan minta makannya itu persis yang disukai oleh si fulan, si anak yang baru saja meninggal. Persis dia minta baju yang dipakai oleh dia ya sehari-hari, lalu kemudian minta makan yang sama persis, sehingga ibunya, keluarganya pun menangis, sedih ya, dan kemudian diajak ngobrol bla 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 segala macam, dan akhirnya kemudian setelah itu kesurupannya pun selesai. Akhirnya pergi begitu saja. Lah akhirnya muncul sebuah pemikiran, muncul sebuah pemahaman bahwa arwahnya datang, arwahnya masih gentayangan ya, dan segala macam. Nah, padahal ini keluarga muslim ya yang mengalami seperti ini. Maka tentu ini adalah fitnah syaitan, ini adalah jin ya, jadi bukan arwah, jin. Kenapa kok bisa tahu ya? Jin ini kan ada yang kemudian sering memantau begitu dekat ya dengan kehidupan kita, hanya saja kita tidak mampu menjangkaunya, sementara mereka yang memantau, menjangkau, mengawasi. Bahkan ada jin yang kemudian itu di dekat seseorang ya, dan seterusnya. Ada pula yang disebut dengan qarin dan seterusnya ya. Maka fenomena seseorang yang kemudian kesurupan dengan jin-jin yang sampai pada mengetahui hal-hal yang detail dari orang atau kebiasaan orang itu, maka itu adalah sesuatu yang yang wajar, atau bagi jin itu amat sangat mudah ya, amat sangat mudah untuk kemudian minta makanan yang disukai oleh anak ini, minta pakaian yang disukai oleh anak ini, karena dia tahu keseharian. Adapun kalau kemudian sampai sedetail-detailnya ya tentu tidak bisa ya, tentu tidak bisa. Nah ini, sehingga ini mematahkan terhadap orang yang kemudian berkeyakinan bahwa itu adalah arwah yang atau roh yang kemudian mensurupi seseorang ya, pulang gentayangan dan sebagainya. Tidak benar. Itu adalah kesurupan syaitan, itu kesurupan jin ya. Sehingga dalam hal ini seseorang yang kemudian tidak percaya bahwa ada jin yang mensurupi dan sebagainya, ini pernah kemudian Abdullah putranya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad ya, inna qauman yas'umuna annal jinniya la yadkhulu fi badanil insi ya gitu ya. Jadi sesungguhnya ada beberapa orang yang punya pendapat bahwa jin itu tidak bisa masuk ke badan manusia ya. Lalu kemudian dijawab oleh Imam Ahmad, ya bunayya,
yakdzibuna huwa dza yatakallamu ala lisanih. Dia mengatakan, wahai anakku, mereka itu bohong, mereka itu dusta. Ya, jin itulah yang merasuk. Jadi jin itulah yang merasuk dan berbicara dengan lisan orang yang dirasuki. Ya, ini ya, jadi dirasuki. Jadi bahkan kemudian kemampuan jin itu mampu menduplikasi. Ya, jadi kalau misalnya ada jin misalnya luar negeri sekalipun, jin luar ya, jin bule atau jin mana, jin luar lah gitu ya, yang tinggal di London, tinggal di Inggris, tinggal di Amerika, ketika kemudian mensurupi seseorang, maka dia akan menduplikat bahasa seseorang itu dan dia akan berbicara sesuai dengan bahasa orang yang disurupi. Dan itu bisa, jin punya kemampuan seperti itu ya. Nah, apalagi kemudian jin yang sering seliuran ya, sering memantau seseorang ya, dimana kemudian seseorang itu lalu kemudian mengalami suatu peristiwa, lalu kemudian jin ini usil, jail, dia ingin masuk kepada kerabatnya, lalu mengaku-ngaku bahwa dia adalah rohnya dari si fulan, maka ini tidak benar. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah, tentu kita harus luruskan ya, pemahaman kita harus diluruskan terkait dengan mitos-mitos seperti ini yang beredar di masyarakat, supaya masyarakat juga tahu. Nah, silahkan share video ini, beritahu kepada yang lain, sahabat yang lain, supaya bisa benar ya di dalam akidahnya, keyakinannya, bahwa tidak benar seseorang yang kemudian kesurupan roh, kesurupan arwah, sama sekali tidak benar. Yang benar adalah dia disurupi oleh syaitan, disurupi oleh jin yang ingkar, yang jahil, yang berusaha untuk ngerjain ya, supaya kemudian bengkok pemahaman kita, kurang lurus keyakinan kita, dan kurang benar keyakinan kita terhadap ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan bermanfaat, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan syaitan, dimudahkan setiap urusan-urusan kita, sehat walafiat keluarga kita, dimudahkan setiap urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.